Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatilah sekalian, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Meskipun sempat menunggu lama karena ada pergantian pemain. Pemain intinya harus ke klub sebelah dulu menyelesaikan beberapa yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Ustaz Mujiman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada fase jahron atau dakwah terang-terangan. Yang membawa buku Khulasah Nurul Yakin bisa dibuka di halaman yang ke-23. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bencinya kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy lin Nabi bughdan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan, maka kecintaan suku Quraisy, orang-orang Quraisy kepada Nabi berubah menjadi kebencian. Karena ketika dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi belum secara jelas menghantam keyakinan dan kepercayaan mereka. Namun begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkampanyekan dakwah tauhid, Nabi seolah-olah membuka cakrawala masyarakat Arab saat itu bahwasannya ternyata apa yang mereka sembah adalah sesuatu yang tidak memiliki manfaat apapun. Wa qurbuhum lahu bu'adan. Tadinya suku Quraisy menganggap Nabi sebagai calon pemimpin mereka, namun begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, maka kedekatan mereka dengan Nabi berubah menjadi rasa jauh. Wasidquhu kadziban, dan mereka menganggap apa yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedustaan. Wa amaluhu huzuan. Bahkan apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebagai bahan olok-olok dari suku Quraisy. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memiliki perubahan status sosial secara drastis saat itu. Yang tadinya diposisikan sebagai calon pengganti, bahkan calon putra mahkota pengganti penguasa Quraisy saat itu, namun tiba-tiba kemudian berubah secara drastis karena apa yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzalika mundzu da'ahum ila ibadatillah. Dan hal tersebut, perubahan-perubahan tersebut terjadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'aba alihatahum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencela sesembahan mereka. Wa nasaba kullaman abadaha ilad dalal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan siapa-siapa yang menyembah terhadap sembahan-sembahan itu ditunjukkan sebagai jalan yang keliru. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu ayyamna ar-rasul an sabbin alihatihim. Kemudian mereka suku Quraisy, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada pelindung kuat, mereka tidak bisa langsung menyerang secara frontal kepada Nabi. Sehingga mereka kemudian berjalan dan meminta pertolongan kepada amminya, kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Wa talabu minhu ayyamna ar-rasul an sabbi alihatihim. Dan meminta kepada Abu Thalib supaya Abu Thalib ini melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi salah satu tradisi di Jazirah Arab, bila mana seseorang diberikan perlindungan oleh orang yang memiliki kekuasaan,
baik itu kekuasaan harta maupun kekuasaan kedudukan, maka yang lain-lain ini tidak bisa serta-merta menyerang orang tersebut. Harus meminta tolong terlebih dahulu kepada yang memberikan perlindungan. Kemudian faraddahum raddan jamilan wa rasul mustamirun fi nasyriddin wa i'la'i kalimatil haq. Namun Abu Thalib kemudian menolak permintaan mereka, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan dakwah tauhid dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedatangan Quraisy yang pertama, yaitu mereka meminta Abu Thalib supaya melarang Nabi mendakwahkan tauhid. Berikutnya, maji'u Quraisyin li Abi Thalib marratan tsaniyatan. Kedatangan suku Quraisy kepada Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Lamma ra'as Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi, ketika suku Quraisy melihat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan risalah dakwahnya, wa difa'i ammihi anhu, kemudian kembali mereka mendatangi pamannya untuk masyau ila ammihi marratan tsaniyatan. Mereka berbondong-bondong datang kepada pamannya untuk yang kedua kalinya. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada pamannya, inna la nasbiru ala syatmi abaina. Kami sudah nggak tahan lagi, kami sudah tidak sabar lagi terhadap celaan yang dilakukan oleh ponakanmu terhadap nenek moyang kami, wa tasfihi uqulina, dan celaan terhadap kebodohan-kebodohan kami, wa aibi alihatina, dan celaan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Fa imma an tamna abna akhika, jika saja engkau tidak bisa melarang ponakanmu untuk menghentikan itu, wa imma an tu'adzana lana lamin ahi, maka sungguh kamilah yang akan menghentikan dakwah atau menghentikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ancamannya lebih serius. Permintaan yang dilakukan oleh Quraisy kepada Abu Thalib. Jadi kalau misalnya engkau wahai Abu Thalib tidak bisa menghentikan dengan tanganmu sendiri, maka tangan kamilah yang akan menghentikan keponakanmu itu. Lalu fada'ahu ammuhu, Abu Thalib ini kemudian memanggil ponakannya, wa talaba minhu ayyam tani'a, dan meminta kepada Nabi untuk menghentikan dakwahnya, khaufan alaihi min Quraisy, karena mereka takut, karena Abu Thalib ini takut terhadap ancaman Quraisy. Jadi mulai takut karena hampir seluruh pembesar-pembesar Quraisy saat itu bersatu menemui Abu Thalib untuk meminta hal tersebut. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan saat itu masih belum Islam, kemudian dan pembesar-pembesar yang lain. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ngobrol dari hati ke hati oleh Abu Thalib, fa'abar Rasul, Nabi kemudian menolak permintaan pamannya itu. Waqala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pamannya, wallahi, demi Allah wahai pamanku, la atruku hadzal amra, saya tidak akan pernah meninggalkan urusan ini hatta yudhiruhullah, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan dakwah ini, au ahli kadunah, atau saya terkalahkan oleh mereka. Faqala lahu ammuhu, dan pamannya kembali berkata, idhab wa qul ma ahbabta, ya sudah kalau gitu, engkau silahkan pergi, lakukan apa yang engkau senangi. Fawallahi la uslimuka abadan, demi Allah, selama saya sanggup menjagamu wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya. Jadi tetap posisi Abu Thalib adalah posisi
mendukung dakwah Nabi dan menjadi pelindung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum Quraisy makin dongkol karena upayanya tetap belum membuahkan hasil. Tapi untuk menyerang Rasul pun belum berani karena masih ada yang gendoli atau masih ada yang melindungi Abu Thalib. Karenanya, maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsalitsatan. Kaum Quraisy ini datang kepada Abu Thalib untuk yang ketiga kalinya. Lamma ra'at Quraisyun anna Aba Thalib la yuridu ayyam na'abna akhihi. Ketika suku Quraisy melihat bahwasannya Abu Thalib sama sekali tidak ada keinginan untuk melarang dakwah dari ponaannya, masyau ilaihi bi Ummarah bil mereka kemudian datang kepada Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda, Umarah bin Al-Walid. Ini sudah diceritakan kemarin ya, tapi kita ulang sedikit. Wa qalu lahu, kemudian mereka berkata, hud hadzal fata waladan lak waslim ilaina ibna akhika linaqtulah. Ambil anak ini, pemuda yang ganteng ini, pemuda yang gagah ini, tapi serahkan Muhammad untuk aku, untuk kami bunuh. Faqala lahum ammuhu bi'sa ma tatlubun. Sungguh sejelek-jelek permintaan kalian. Atu'tuni ibnakum li urabbiyahu wa u'tikum ibni litaqtuluh. Aku serahkan ponaanku kepadamu untuk engkau bunuh, sedangkan engkau serahkan anakmu kepadaku untuk aku rawat. Di mana pikiran kalian, wahai orang-orang Quraisy? Kembali orang-orang Quraisy tidak berhasil membujuk Abu Thalib. Faraja'u khaibin war rasul lam yazal mustammiran fi nashril Islam wa ammuhu yadfa'u anhu. Mereka pun kembali orang-orang Quraisy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap di dalam mendakwahkan Islam, sedangkan pamannya tetap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah Quraisy menyakitin Nabi. Jadi setelah permintaan pertama tidak digubris, permintaan kedua tidak digubris, permintaan ketiga juga tidak digubris, lalu idza'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy kemudian mulai menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadhat Quraisy tu'dzar Rasul. Mulailah suku Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watastasji'u bihi, kemudian mereka juga tidak segan untuk mengejek dan mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan idza dzahaba ila shalah, terlebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan salat. Ini luar biasanya pemimpinnya yang patut dicontoh. Jadi salat memang belum ada ketentuan kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu. Saat itu yang baru diwajibkan adalah sholat 2 waktu, yaitu di waktu pagi dan di waktu petang. Saat itu kaum Quraisy ketika ada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dan terlihat melaksanakan dan mengamalkan ajarannya dalam bentuk sholat, mereka betul-betul akan menghajar dan menyiksa habis-habisan. Sehingga Nabi SAW memberikan kebijakan supaya mereka melaksanakan sholat tapi tidak terlihat oleh orang lain. Karenanya ada yang betul-betul sholat di dalam rumah, ada yang betul-betul melaksanakan sholat di tepian gunung, di atas gunung, atau di lereng-lereng gunung supaya tidak kelihatan oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau menunjukkan di hadapan orang-orang Quraisy tidak gentar untuk melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Padahal Ka'bah adalah pusat garis komando mereka. Garis komando mereka. Jadi mendakwahkan Islam dan menunjukkan ajaran-ajaran Islam di pusat, saat itu di pusatnya kesyirikan. Karena Ka'bah betul-betul dipenuhi dan dikelilingi oleh sembahan-sembahan mereka. Bada'an ra'at istamrahu fid da'wati wa difai ammihi anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilm wasibr wal af wa kana ashaddahum idza'il rasul Abu Jahal wa Abu Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'aid wal Walid bin Al-Mughirah. Teman-teman sekalian,
Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi upaya menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh permaafan, meskipun celaan dan siksaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat keras. Di antara orang-orang Quraisy yang sangat keras celaannya terhadap Nabi dan upayanya menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Abu Jahal. Kemudian yang kedua adalah Abu Lahab. Berikutnya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah. Di antara mereka, Bapak ikhwah fillah sekalian, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Ketika sujud, kemudian ada salah seorang di antara mereka, Uqbah bin Abi Mu'aid, lalu mengambil kotoran unta. Kotoran unta tuh kalau yang baru keluar banyak dan berat. Diambil oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, dilemparkan di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi sedang sujud. Maka Fatimah saat itu ketika mengetahui apa yang mereka lakukan terhadap Nabi, kemudian berlari dan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Nah, orang-orang yang kemudian melakukan celaan, melakukan upaya menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah berikan balasan kepada mereka kematian. Rata-rata Allah wafatkan, Allah meninggalkan, atau Allah matikan mereka pada saat peperangan Badar. Hampir semua ini meninggal pada saat peperangan Badar, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini setelah peperangan Badar kemudian masih sempat hidup, namun Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit kepada Abu Lahab. Wa qad ittaqamallahu min jamil mustahzi'ina ba'dal hijrah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah. Faminhum man qutil. Di antaranya mereka terbunuh dalam peperangan. Wa minhum man ahlakathu al-amrad. Dan sebagian mereka disakiti atau dihancurkan melalui penyakit. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul tunjukkan azab pada mereka yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Berikutnya, idza Quraisy lisahabah. Quraisy menyakiti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saja orang-orang Quraisy ini berani menyakiti Nabi sedemikian rupa, apalagi sahabat-sahabatnya yang lain. Upaya menyakiti mereka jauh lebih dahsyat. Lamma ra'at Quraisy anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melihat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adzahu, menjadi seseorang yang aziz, yang mulia dan dihormati oleh pengikut-pengikutnya, maka mereka kemudian mulai menyakiti mereka. Wa aqbalu ala ashabihi bil idza. Kemudian mereka menyakiti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala siyamal mustad'afin alladzina la nasira lahum. Terlebih terhadap orang-orang yang lemah yang tidak memiliki penolong sama sekali atau tidak memiliki perlindungan sama sekali. Fa akhadhat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha. Setiap kabilah maka akan menyakiti siapa-siapa yang masuk Islam. Bil habsi, dengan besi, wad darbi, dengan pukulan, wal ju', kadang-kadang dibuat
lapar, wal atsh, dengan dahaga, hatta saral wahid minhum la yastati'ul julus, bahkan salah satu di antara mereka yang disiksa dengan siksaan tersebut sampai tidak bisa duduk, wala yadri ma yaqul, sebagian di antaranya juga tidak mengetahui apa-apa yang dikatakannya atau sampai tidak sadar, min syiddatil azab, karena beratnya atau karena sakitnya siksaan yang ditimpakan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman udzibu Bilal, di antaranya yang merasakan sakit tersebut adalah Bilal. Bilal ini ketika diketahui bahwasannya memeluk Islam, Abu Jahal langsung nyeret Bilal tengah padang pasir yang sangat gersang. Anak-anak kecil seputaran kota Mekah. Jadi Bilal itu kemudian di lehernya diikatkan tali seperti kambing atau seperti sapi, lalu talinya menjulur dan julurannya itu kemudian dipegang oleh anak-anak Mekah dan Bilal diseret seperti halnya hewan. Tidak puas sampai di situ, kemudian dia rebahkan di tengah-tengah padang pasir yang panas, lalu ditimpakan di atas dadanya batu sampai Bilal mengucap ahad, ahad, ahad. Lalu Bilal mengatakan kepada Abu Jahal, seandainya saja saya tahu kata-kata lain yang lebih membuatmu marah, maka akan saya katakan itu. Nantang ya. Jadi rasa sakit itu apa ya, kalau sudah keimanan mereka beliau-beliau atau sahabat-sahabat ini jadi sesuatu yang ringan dibandingkan dengan tekadnya keimanan yang ada di dalam dada mereka. Wa Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini satu keluarga masuk Islam, namun mereka termasuk dalam mustad'afin, orang-orang yang lemah di antara penduduk kota Mekah. Ayahnya disiksa sedemikian rupa, penyiksaannya dahsyat, kakinya diikat ke kanan ke kiri secara berlawanan, lalu diikatkan ke kuda. Kuda tersebut dipecut sehingga terbelah badannya. Lalu ibunya yang bernama Sumayyah, ini Abu Jahal juga sekali lagi, ditusuk nyun sewu kemaluannya sampai meninggal. Jadi orang syahid pertama atau keluarga syahid pertama di dalam Islam adalah keluarganya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir juga mendapatkan siksaan yang sama pedihnya, namun tidak sampai wafat. Wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu, kemudian juga saudaranya, ayahnya, bahkan ibunya. Wa Khubab ibnul Arath, kemudian juga seorang budak bernama Khubab ibnul Arath. Khubab ini seorang budak, cara menyakitinya tuannya ini membuat perapian. Sebelumnya disiksa dulu dengan pecut sampai luka-luka. Lalu tuannya membuat perapian. Setelah itu sahabat Khubab ini diikat, lalu dibuat seperti kambing guling. Di atas perapian itu diputar-putar sampai apinya itu padam karena tertetesi oleh keringat, bahkan dikatakan dalam Rahiqul Mahtum gaji atau lemak-lemaknya karena sebelumnya sudah dipecuti meleleh kemudian menetesi perapian itu. Jadi luar biasa, Masya Allah. Jadi penindasan dan kepedihan yang dialami oleh as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang beriman di awal-awal masa keislaman atau di awal-awal masa kemunculan agama Islam. Matalibu Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, bahkan Utsman bin Affan ini seorang yang mulia, orang kaya, saudagar. Tapi pamannya ini juga nggak rela kalau Utsman bin Affan masuk dalam Islam, masuk dalam agama Islam. Saat itu masih muda Utsman bin Affan.
Lalu pamannya itu membungkus Utsman bin Affan dengan pelepah kurma, daun kurma, diikat, digulung, seperti bal-balan gitu, digulung-gulungkan di atas padang pasir. Jadi Masya Allah, hampir setiap sahabat mengalami penindasan dan mengalami siksaan yang sangat pedih. Baik itu sahabat yang memiliki latar belakang budak atau bahkan status sosialnya rendah, atau sahabat yang memiliki status sosialnya yang tinggi. Kalau status sosialnya yang tinggi, maka keluarganya lah yang menyiksa mereka. Seperti Utsman bin Affan. Kemudian juga yang rendah, yang status sosialnya rendah adalah seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Khubbab bin Al-Arath. Nah itu, jadi Masya Allah kalau kita melihat itu, maka sangat bersyukur sekali kita sekarang ini dalam menjalankan agama Islam, tidak ada kekhawatiran apapun. Nikmat tinggal kemauan kitanya. Apakah ingin menunjukkan keislaman kita secara nyata atau tidak. Matalib Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau pemuda adalah pemuda yang sangat tampan sebelumnya, memiliki pakaian yang sangat bagus, wangi, ganteng. Ya. Begitu ibunya tahu kalau Mus'ab bin Umair masuk Islam, jadi kalau orang-orang menengah atas ini yang biasa menyiksa adalah keluarganya. Ibunya tidak rela, bahkan memboikot dan mengancam, saya tidak akan pernah makan kalau Mus'ab tetap di dalam keislamannya. Tapi Mus'ab tidak bergeming. Silahkan ibu, kalaupun Allah merenggut nyawamu, silahkan gitu. Lalu karena tidak mempan, yang kedua ibunya kemudian menyakiti anaknya. Semua fasilitas yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair ditarik oleh ibunya. Pakaiannya, kemudian kendaraannya, lalu makanannya dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang tadinya melihat kegagahan dan kegantengan Mus'ab bin Umair sebelum Islam, melihat 180 derajat berubah setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam. Jadi kalau yang menengah ke atas rata-rata yang menyiksa adalah keluarganya sendiri, tapi yang menengah ke bawah adalah para pembesar Quraisy. Lamma ra'as Quraisy annal idza lam yujid naf'an. Ketika Quraisy ini melihat ternyata penindasan, kemudian penyiksaan mereka terhadap Nabi, terhadap orang-orang Islam saat itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Bal zadal muslimina imanan wa yaqinan. Bahkan penyiksaan tersebut hanya menambah keimanan dan keyakinan kaum muslimin. Masyau ilar Rasul. Lalu mereka bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi. Wa talabu minhu ayya'buda alihatahum wa ya'budu wa alihahu. Mereka kemudian meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Tuhan mereka, dan mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyembah Allah. Fa'anzalallahu alaihi suratal kafirun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Kafirun. Jadi setelah daya upaya jerih perjuangan mereka untuk menyiksa Nabi dan sahabat-sahabat tidak membuahkan hasil, mereka melakukan negosiasi. Datang kepada Nabi, wahai Muhammad, kami akan menyembah Tuhanmu, tapi engkau silahkan menyembah Tuhan kami. Ini sesuatu yang Allah langsung bantah di dalam surat Quran surat Al-Kafirun. Falamma aisu talabu minhu ayyusqita minal Qur'an ma ya'dhimuhu min dammi alihatihim wa ibadatihim ayubaddilu lahu biqur'anin akhar. Jadi mereka kemudian putus asa terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran
dan di dalam Al-Quran betul-betul dijelaskan bahwasannya dilarangnya melakukan penyembahan-penyembahan selain dari penyembahan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk melenyapkan dan memadamkan cahaya Islam. Selanjutnya kita satu bab lagi sedikit, Hijratul Habasyatal Ula. Hijrah kepada negeri Habasyah, hijrah yang pertama. Lama ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalhaqu bi ashabihi minal adza wa anwa'il adzabi amarahum bil hijrati ilal Habasyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasannya penyiksaan-penyiksaan, ragam upaya permusuhan yang dilakukan oleh kaum Quraisy tidak berkurang bahkan bertambah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah ini Ethiopia sekarang, saat itu diperintahkan oleh Raja Nejus atau Najasyi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasannya raja ini adalah raja yang adil. Dan kelak Raja Najasyi ini memeluk Islam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat gaib kepada raja tersebut. Fahajaru asyratum min ashabi wa khamsun niswah. Lalu berhijrahlah 10 orang di antara sahabatnya yang laki-laki dan 5 di antaranya perempuan. Minhum Utsman ibn Affan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad raja'u ba'da 3 ashhur, lalu mereka kembali setelah 3 bulan bisa babi alamil ghurbati wa qillati adadihim, karena sedikitnya jumlah mereka, juga karena adanya kabar yang kabar keliru yang berhembus kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah. Mereka mendengar kabar bahwasannya beberapa di antara pembesar-pembesar Quraisy melunak terhadap ajaran Islam, namun ternyata kabar tersebut tidak betul. Wa kana dzalika fi sannatil khamisati minal hijrah wa hiya awwalu hijrati fil Islam. Namun ada di antara mereka yang tetap tinggal bahkan sampai tahun kelima hijrah, tinggal di Habasyah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya tetap melindungi dan menyebarluaskan ajaran Islam, kemudian memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpindah dari negeri yang memang tidak memungkinkan tersebar luasnya Islam kepada negeri yang memungkinkan tersebar luasnya Islam. Jadi nanti proses hijrah ini ada beberapa tahapan. Hijrah ke Habasyah yang pertama, hijrah ke Habasyah yang kedua, berikutnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke orang-orang Taif, namun juga tetap sama. Kemudian dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirim surat kepada pembesar-pembesar negeri di seluruh dunia, juga tidak terlalu banyak memberikan manfaat. Lalu berikutnya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yang akhirnya dari Madinah itu kemudian agama Islam bisa tumbuh, berkembang, dan bisa menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Jadi upaya-upaya ini Sirah Nabawiyah sejatinya adalah tauladan untuk kita semua. Dari fase hijrah saja bisa kita lihat bahwa untuk mencapai satu tujuan tidak bisa, kadang-kadang tidak mesti sekali usaha langsung berhasil. Perlu berkali-kali usaha untuk mencapai keberhasilan. Demikian dari kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.